Tes. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Faghfir lana ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sekalipun kondisi kita sedang capek, lelah, letih, lesu karena mungkin kekenyangan, karena juga mungkin kecapean bersilaturahmi, karena kemarin baru hari ketiga ya. Biasanya itu seminggu itu atau 4 hari lah ya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita semangat untuk menunaikan TTS ya Bunda. Ini tadi saya ngaji dapat 2 juz. Tumben-tumbenan ngantuknya luar biasa. Biasanya kalau saya sudah baca 7 itu cenghar, cek Sunda nama. Tapi tadi udah saya baca tapi masih tetap ngantuk. Walaupun ngantuk nggak nguap. Walaupun ngantuk gini, tapi ngajinya lancar. Ya, alhamdulillah. Cuma bawaan itu ngantuk banget. Ya. Tapi dapat 2 juz, nikmat ngajinya. Walaupun keadaannya ngantuk, karena kemarin seharian jalan ke Cikarang, ke Gunung Putri, ke Bogor. Ya Allah, ini badan kayak udah gimana gitu. Itu pun beberapa orang saya tolak karena pada mau berkunjung ke rumah, ke pondok. Saya bilang mohon maaf saya masih di luar. Coba nanti pekan depan deh. Karena pekan ini Rebo Kemis doang libur. Itu saya pengen minimal saya dapat hatam lagi di pekan ini. Nah Bapak Ibu, itu semua jangan dijadikan alasan. Ya, secapek-capeknya kita, selelah-lelahnya kita, sengantuk-ngantuknya kita, tetap tahajud, tilawah, sedekah
itu anggap sebagai kewajiban. Sepakat? Berat Ustadz? Iya berat lah. Ya santri saya memang berat PR-nya. Tapi ingat, hasil dari beratnya itu membuahkan yang luar biasa indah. Ya, kalau nggak percaya dicoba aja. Kemarin sudah mulai lagi muncul tuh, Pak Ustadz, tolongin saya. Habis lebaran ini saya benar-benar ya hutang makin nambah, nggak gerak-gerak. Kemudian rezeki juga seret banget. Jawaban saya cuma satu. Semangat lagi tilawatil Qur'annya. Insya Allah, Allah kasih solusi. Semangat tilawahnya, semangat lagi. Ya. Ngaji solusinya. Dan sampai detik ini ya Ibunda, saya tidak pernah berubah omongan bahwa solusi kehidupan kita yang hiruk pikuk dunia, sebesar apapun masalahnya, solusinya adalah tilawah. Terlebih tilawahnya tengah malam. Ya. Tengah malam. Coba, ini Bang ini. Tadi saya bangun jam 12. Iya Bu Sunarsi, sama Bu. Jadi ceritanya sholat tahajud 12:30 kan. Habis mandi dulu, biar nggak ngantuk nih, mandi tadi. Kemudian sholat tahajud. Ini juga belum, sholawatnya belum nih. Baru sholat tahajud, hajat, witir. Kemudian mungkin karena lelahnya, karena capeknya, duduklah bersimpu berdoa. Tahu-taunya ketiduran itu di atas sejadah itu. Ya. Saking lelahnya kita. Lah itu manusiawi. Manusiawi. Ya. Ini Ibu mic-nya lagi error Ibu, ya. Mic-nya lagi error, makanya saya nggak pakai mic ini. Nah, kemarin waktu saya pakai mic justru suara nggak keluar. Ya. Makanya saya nggak usah pakai mic sekalian. Nah, ini mau dilem biru kayaknya tuh. Nah, tapi didengarkan ya, dengar kayaknya tes dengar ya. Nah, sebentar. Coba, udah bagus belum? Tes. Dah, bismillah udah ya. Nah, kalau yang di sini udah jelas ini. Kalau yang di Facebook nih yang agak. Sudah ya, sudah coba berkabar Bu yang di Facebook. Nah, karena kita ini manusia biasa Bu. Karena kita manusia biasa, pasti merasakan namanya ngantuk. Dan tentunya di balik ngantuk itu ada perjuangan. Nah, maka dari itu saya sampaikan ke kita semua, jangan kasih kendor. Secapek apapun kita paksakan. Kenapa? Di sini tuh ujian kita pasca Ramadan tuh di sini. Ya. Pasca Ramadan itu di sini ujian kita. Ya. Beda kalau lagi Ramadan. Kalau lagi Ramadan, ya semua orang semangat. Ya. Semuanya semangat. Kenapa? Karena biasanya kan semangatnya tuh ada embel-embel harapan di ujung. Ya, misalnya maaf, ingin meraih Lailatul Qadar biasanya ya. Kemudian mengharap THR biasanya begitu ya. Lah itu sunatullah tuh. Iya Pak D Yatno, piye kabare bae? Nah, apik nggih. Itu sunatullah itu. Nah, kita di Pondok Sehat Malomo
di santri online ini, sekalipun kita capek, letih, lesu, kita ada penyemangat terus. Nah inilah live streaming ini penyemangat kita nih. Ya. Jangan kira ibu saya nggak ngantuk, jangan kira ayah bunda saya ini nggak lelah. Ya mungkin bapak ibu bisa ngeliat wajah saya dalam kondisi seperti ini. Ini luar biasa, dipaksakan ini. Kenapa? Karena kalau enggak, ya berantakan ibadah kita. Ya, yang ada tuh apa? Logikanya kan begini. Siang kita kenyang, ya karena masih silaturahmi. Ya, siang kita kenyang. Kemudian kita capek mondar-mandir. Ya, capek kita mondar-mandir. Silaturahmi kadia kaditu, kadia kaditu. Nah, otomatis malamnya Bu, afwan, mohon maaf, jangankan kaliber kita, kaliber Ustadz Kiai sekalipun kena godaan. Ya, nih saya ngimamin maghrib sama isya tadi sore tuh. Baru pulang saya dari luar kota, sampai di rumah maghrib, ngimamin ceritanya. Nah, saya ngimamin sholat maghrib. Itu cuma 5 orang. Biasanya itu sampai minimal 50 sampai 70 orang. Biasanya maghrib itu. Bahkan bisa 100 orang. Kemarin cuma 7 orang. 7 atau 5 kemarin tuh. Ya. Terus isya'nya lebih parah lagi. Isya'nya tuh kurang baru 4 orang, kalau 4 atau 5 ya isya'nya tuh. Pokoknya di belakang itu cuma segini nih, seempat gini. Ya. Ya. Tapi walaupun begitu saya tetap pakai mikrofon biar kedengeran kencang. Nah, disinilah ayah bunda titik nol kita untuk memulai kembali ibadah. Ya, disinilah ujian itu di sini. Kalau seandainya ayah bunda bilang, iya Pak Ustaz, Masya Allah ujiannya. Iya. Ya bayangin 30 hari kita lapar, nggak bisa dahaga, nggak bisa makan, nggak bisa minum, ya. Kemudian kita nggak bisa bercengkrama sama istri, yang tadinya halal jadi haram. Tiba-tiba dibongkar kerannya sama Allah. Dibongkar kerannya nih. Yang tadinya makannya cuma subuh sama maghrib, tengah malam, ya. Tak, dibongkar sama Allah. Keran dibuka. Bebas makan, bebas minum, bebas cengkraman, bebas jalan-jalan, bebas ini, bebas itu, dibongkar semua. Namanya juga berlebaran. Otomatis kan banyak yang bablas. Nah, banyak yang bablas. Nah, maka dari itu dari awal, kulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Ya. Iya kan, jangan berlebih-lebihan. Ya. Kenapa diharamkan puasa di hari 1 Syawal? Karena di situ ada kegembiraan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua hamba-hambanya yang beriman, ya maupun yang tidak beriman. Itulah lebaran. Yang beriman itulah Idul Fitri, ya, di hari 1 Syawal itu. Dibongkar kerannya sama Allah. Tapi ada tapinya. Jangan dijadikan berlebih-lebihan. Pada akhirnya nanti kekenyangan, gak bisa lagi sholat. Dan banyak bablas kemarin, ayo ngaku duhanya. Ya. Ya. Ngajinya, buru-buru ngaji, duha aja susah coba. Nah,
Tapi kita di Pondok Sehat Malomo, santri-santri jamaah, alhamdulillah saya masih dapat setoran. Terima kasih Ustaz, saya dapat sejus. Bu Sunarsi sejus, Bu Sulis dapat berapa jus kemarin tuh. Sesibuk mereka ngelayani tamu, apalagi mama kan, ya masih bisa sempat-sempatnya. Nah itulah waktunya kapan? Waktunya di tengah malam. Di siang hari kita ngelayani tamu, di siang hari kita bergembira dengan sanak saudara, di malam hari kita bergembira dengan Allah. Walaupun kondisinya ngantuk berat banget, tapi insya Allah dibimbing mata kita nggak tertidur tetap. Justru yang ngantuk banget tuh yang kayak saat ini yang saya berhadapan sama HP ini. Aduh ngantuk ini luar biasa. Banyakin minum aja. Atau kalau nggak makan kacang biar nggak ngantuk, kayak nyetir gitu. Nah Bapak Ibu, kita lanjut membahas terkait dengan syawalan. Minum kopi sebenarnya gini Bu, kalau udah minum kopi nggak mempan itu bukan karena ngantuknya, karena capeknya. Kalau hanya karena ngantuk itu bisa nahan kita, karena ya perutnya bunyi-bunyi, lapar juga. Karena apa? Karena capek itu nggak bisa kita nego. Kalau mereka udah si badan udah capek, walaupun cuma blok tidur kita karena kecapean. Kalau hanya sekedar ngantuk, biasanya kalau ada kegembiraan yang kita bahas itu hilang. Tapi kalau kecapean udah, ya. Padahal perjalanan kemarin dari hari kedua ketiga kemarin itu saya di mobil itu tidur aja tuh, ya. Tapi tetap aja beda, ya. Gejelejuk tuh tidur, nggak lama ngerem mendadak tidur. Gitu. Ya begitu ya. Nah baik, kita membahas terkait dengan puasa Syawal ya. Ini kayunya namanya kayu bidara Cina ini. Biar nggak ngantuk mah, Ibu nggak ngantuk Bu. Ini kebanyakan makan ini. Kemarin dikasih burasa sama coto Makassar, sama opor, ya. Wah ini susah Ibu, Bu Iis susah ini. Saya dapatnya dari ini, dari Kalimantan Tengah. Apa sih namanya? Pangkalan Bun. Bukan Pangkalan Bun sih, masuk 300 kilo ke dalam. Sudah mau masuk di ini. Apa sih namanya tuh, lupa saya. Enakan tuh. Dah. Nah, ini terkait dengan saum Syawal, mari kita perhatikan ya. Ya mau tidur aja. Jumlah puasa Syawal secara syariat itu ada 6. Dengerin tuh ya. Mari sama-sama kita pahami ya. Puasa Syawal itu ada 6. Ya, 6 hari maksudnya. Ya. Kemudian cara pelaksanaannya itu boleh dicicil. Ya, boleh dicicil, boleh juga langsung sekaligus, terserah. Tapi kalau sekaligus janganlah, ya kasihan. Kalau mau cicil aja. Nah, ini perhatikan ya. Polanya adalah
Yang enak itu tempelkan ke Senin Kemis sehingga pahalanya double. Ya. Mau nempelin di Senin Kemis, mau ditempelin di puasa Daud, monggo, gak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika Anda menempelkannya ke puasa Qadha. Ini nggak bisa. Ya. Kenapa nggak bisa? Karena, nih perhatikan. Karena puasa Qadha itu sifatnya wajib. Tapi Pak Ustadz, kenapa puasa Senin Kemis boleh digabung sama Qadha? Beda lagi nih. Puasa Senin Kemis, puasa Daud itu sifatnya berkelanjutan atau kontinu. Seputar kecuali Ramadan. Itu bisa dilakukan. Daud, Senin Kemis. Perhatikan tuh, ya. Maka boleh disandingkan ya dengan puasa Syawal. Tapi dengan Qadha nggak bisa. Kenapa Qadha nggak bisa? Karena statusnya adalah status wajib. Nah, agak pebeliat memang ya. Kalau ini banyak banget yang nanya nih. Kalau gitu boleh nggak Ustadz? Saya puasa Qadha dulu. Silahkan, nggak ada salahnya. Boleh nggak Ustadz saya Syawalan dulu? Boleh, nggak ada salahnya. Gitu. Yang penting jangan digabung. Ini yang kebanyakan pendapat ulamanya ini ya. Tapi ada juga pendapat ulama boleh digabung. Tapi kalau saya berdasarkan dari guru nggak digabung. Nah, ini siapa coklat? Tempelin aja di Senin, tempelin di Kemis, atau tempelin di sekarang gini Bu. Ini hitungan sederhananya ya. Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis. Cuma 6 hari kok. Cuma 3 minggu Senin, Kemis selesai. Gitu. Nah, waktunya kapan? Waktunya ini kemarin juga banyak masih nanya nih. Ya. Ya. Waktunya kapan puasa? Waktunya puasa itu adalah di 2 Syawal sampai 30 Syawal. Itu waktunya. Jadi jangan lagi nanya, boleh nggak saya puasa di 4 Syawal? Aduh Bu, kita capek Bu jelasinnya, jangan bertanya kayak gitu. Perhatikan, sama halnya dengan ini. Boleh nggak Ustadz tahajudnya jam 2, jam 3, jam 4? Saya udah bilang, waktu tahajud itu adalah dari ba'da isya sampai sebelum azan subuh itu. Jadi jangan lagi nanya, boleh nggak saya sholat jam 11? Boleh nggak saya sholat jam 12? Ya. Pokoknya selesai sholat isya, ini sholat isya ya, sudah boleh tahajud. Nah, begitupun sama Senin puasa Syawal. Setelah hari H 1 Syawal, besoknya 2 Syawal itu sudah boleh puasa. Sampai 30 Syawal boleh puasa. Pahalanya sami mawon podo wae. Nah, pada mui ya. Gitu. Gitu ya. Nah, ini alhamdulillah dari tadi penontonnya lemah banget. Alhamdulillah udah nyampe 400 nih. Ya. Itu Bunda ya. Emang beda Pak Ustadz pahalanya antara kita di awal Syawal dan akhir sama. Silahkan aja. Nah, maka dari itu saya sampaikan kemarin, lepaskan dululah silaturahminya. Selesaikan dulu silaturahminya. Ini hari kedua udah Syawalan. Ntar dulu. Yang penting ingat, saya Syawal itu cuma 6 hari. Ya. Kemarin sudah banyak yang Syawal tuh, karena hari ketiga kan, hari Kamis sudah banyak yang Syawal itu.
Gitu Bunda ya. Jadi jangan lagi nanya begini, saya hari keempat boleh nggak Syawal? Hari kelima, ya Allah Bu, capek kita jelasinnya Bu. Dari hari kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 30 itu boleh Syawal. Tuh, ya paham ya. Yang penting, Ibu jangan minta apa ini, aduh minta kohos, enggak, saya enggak. Ya. Nah terus, bagaimana dengan kodoknya Ustaz? Kodok itu lebih tinggi loh posisinya Ustaz. Kenapa? Karena wajib hukumnya. Ya silahkan aja, tapi jangan digabung sama Syawal. Kok bisa gitu sih Ustaz? Malah diutamain Syawal dibanding wajib. Nih makanya kita belajar ilmu itu jangan tanggung-tanggung, buka. Nih perhatikan ya. Kenapa qada itu boleh dilakukan setelah Syawal dan selanjutnya? Tetapi kenapa Syawal itu hanya boleh dilakukan di bulan Syawal? Oh iya, bang cakap dua datang kak. Nih, puasa qada itu ada 11 bulan masih bisa kita cicil. 11 bulan. Sementara namanya Syawal itu kita hanya punya waktu nyicilnya selama 30 hari. Pilih tuh dari 30 hari itu 6 hari. Itulah namanya cicil Syawal. Tapi bukan berarti qada puasa itu nggak boleh dilakukan di Syawal. Silahkan saja, nggak jadi masalah. Yang salah itu adalah ketika Bapak Ibu melaksanakan Syawal di luar di bulan Syawal. Nah ini keliru sudah. Iya Pak Ustadz, kemarin saya nggak tahu tuh. Pas setelah nonton video Ustadz baru saya tahu. Kemarin tuh saya habis Syawal. Di bulan Syawal saya cuma dapat 3. Nah dapat 3. Akhirnya di bulan Zulqaidah saya puasa lagi 3 Ustaz. Gimana tuh? Itu bukan Syawal, itu Zulqaidah ya. Begitu. Takut nggak ada umur makanya langsung dikodok sambil berbarengan sama sunnah Syawal. Nggak bisa dibarengin Ibu, kan dari tadi saya ngomong nggak bisa dibarengin ya. Kodok sama sunnah Syawal nggak, jangan dibarengin Bu. Kalau mau, Allahu Akbar. Ini mata saya kok semakin buram ya. Ya, mohon maaf Bu ya. Ya silahkan aja sih kalau misalnya Ibu ngotot pengen barengin, silahkan aja. Ya, cuma setahu saya kebanyakan pendapat ulama kodok sama Syawal itu nggak bisa digabungin. Tapi ada juga yang, karena ini kan urusan fikih Bu, ini bukan syariat, fikih. Silakan aja ya. Itu ya. Lah terus gimana siasatinya Ustaz? Gimana siasatinya? Lah siasatinya begini aja nih. 2 hari kodok. Anggap lagi nih ya. Senin Kamis kodok. Senin Kamis Syawal. Senin Kamis Syawal. Kan udah 3 minggu tuh. Nah, kodoknya ambil aja tuh ya, mau hari Jumat Sabtu Minggu kek, mau hari Jumat Sabtu Ahad kek, atau mau Selasa Rebo, nggak jadi masalah, silahkan aja. Karena takut bahasanya gimana kalau nggak ada umur. Nah itu beda lagi judulnya gitu ya. Ini paham Bunda ya. Ini kalau nggak paham juga saya tidur ini.
Boleh. Ya. Ya Allah. Ibu baru masuk ya, Bu? Ibu Yati. Ya, saya jawab lagi. Jumlahnya 6 hari, Bu. Ya. Ini baru masuk kayaknya nih. Ani Bade, Ibu, saran saya nggak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia saja. Karena kalau pakai bahasa Arab, kita niatnya sih baik, pengen pakai bahasa Arab, tapi justru salah, ya. Karena susah. Lebih baik pakai bahasa Indonesia aja. Sengaja saya niat sholat lagi. Saya niat puasa Syawal, ya. Sunnah karena Allah, sudah gitu aja. Mungkin maksudnya kodok dulu di bulan Syawal, setelah kodok baru puasa Syawal. Oke, sepakat. Tapi logikanya gini, gimana kalau kodoknya 20 hari? Ayo, Bu. Ya berarti kan 2 bulan berturut-turut puasa. Nih, emak-emak tuh kan kadang kodoknya tuh sampai 20 hari. Ya mungkin karena kecapean atau karena nifas atau karena apa karena haid gitu ya. Akhirnya kodoknya 20 hari. Pas kodok 20 hari, niatnya sih baik. Selesaiin dulu kodoknya 20 hari. Setelah itu Syawal 6 hari. Berapa, Bu? 26 hari. Ya, sementara dikasih kesempatan sama Allah mau puasa itu di bulan Syawal itu cuma 29 hari atau 28 hari. Cuma 2 hari. Kita libur. Allahu Akbar. Begitu, Bu, ya. Ya, digabung aja. Ini Bu Wiwi mana ya? Kok nggak masuk ya? Sakit atau bagaimana? Ya, Bu Sri sudah. Ya iya, Bu Tati itu makanya aku bilang tadi. Ya. Nah, kan ada tuh sampai ibu-ibu sampai kodoknya tuh 20 hari ada. Ya mungkin kalau yang produktif kayak istri saya masih di bawah 30 tahun itu apa di bawah 40 tahun itu biasanya datang bulan itu cuma 7 hari. Ya itu masih bisa lah. Tapi ada orang tuh yang kodoknya tuh sampai 20 hari coba. Ini kasus ini terjadi juga tahun kemarin nih. Ya Bu Marwiati kan kalau sudah manifest Bu ya udah enak, nggak ada gangguan lagi. Ini kan teruntuk yang lagi produktif ya, ibu-ibu masih yang di bawah 30 itu sunatullah pasti ada haidnya. Ketika haid kan nggak boleh puasa. Kodok di hari Jumat bolehkah atau Sabtu Minggu? Allah, Ibu Yati mohon diperhatikan, Bu. Ini Ibu dua kali nanya nih. Nih Bu ya, perhatikan ya. Nih dengar nih baik-baik nih. Jumlah puasa Syawal itu 6 hari. Dah saya jawab tadi ya. Terus tidak ada larangan untuk berpuasa di Jumat, Sabtu, Minggu. Itu nggak ada larangan, Bu. Silahkan saja. Silahkan. Ya. Nah, misalnya Ibu, saya paham maksud Ibu nih. Mungkin niatnya pengen Syawal Senin Kemis, ya kan? Terus kodoknya Jumat, Sabtu, Minggu. Boleh? Ya boleh, Bu. Nggak ada larangan. Walaupun, nah perhatikan nih, walaupun ada aja yang sebagian pendapat nih yang mengatakan gini, nggak boleh puasa di hari Jumat, harus dibarengin hari Sabtu. Saya nggak ketemu, Bu, rujukannya itu. Yang nggak boleh puasa, yang haram puasa itu cuma 5 hari dalam 1 tahun, Bu. Ya, yang nggak boleh puasa dalam 1 tahun itu yang haram ya, itu 1 Syawal, 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 itu cuma. Selain dari itu boleh.
Ya. Nah, makanya kemarin ada yang protes kan, kok Ustadz puasanya setiap hari, nggak pernah putus-putus. Itu waktu saya masih mondok di Sukabumi itu. Ya. Kok Ustadz emang ada dalilnya? Waduh, kalau udah ngeluarin dalil, nggak usah nanya deh. Saya bukan anti dalil saya, cuma itu bukan solusi nanya dalil. Ya. Mbok kok puasa nanyain dalil. Kecuali saya puasanya di hari Syawal, 1 Syawal, 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah saya puasa, baru nanyain dalil itu. Begitu ya. Itu Bunda ya. Tak paham ya? Ya Bu ya. Jadi selain nih. Jadi gini Bu nih, kalau saya jelasinnya begini, gampangnya begini. Mohon diterima, mohon disikapi ketika saya menjawab itu langsung global, biar nggak berulang. Ya. Ketika Bapak Ibu bertanya waktu sholat tahajud kapan, saya kan bilang gini, dari ba'da isya sampai sebelum adzan subuh. Artinya mau jam berapa aja, selama sudah selesai ba'da isya, selesai sholat isya itu udah boleh. Dan batasannya sebelum azan subuh itu udah boleh itu. Jangan lagi nanya, boleh nggak saya sholat jam 4? Boleh nggak saya? Itu nanti muter Ibu pertanyaannya. Gitu. Begitupun Syawal. Kapan mulai Syawal? Mulai Syawal itu tanggal 2, 3, 4 sampai tanggal 30 atau sampai tanggal 29. Ya, silahkan dipilih. Ya. Gitu. Jangan lagi nanya, boleh nggak saya Syawal di tanggal 10, tanggal Allahu Akbar. Kita kan udah jelasin tadi Bu, puasa Syawal itu dimulai dari tanggal 2. Ya, saya masih banyak silaturahmi. Boleh nggak di tanggal 3? Ya, berarti kalau itu Ibu nggak perhatiin tuh kalau saya jelasin. Gitu ya. Jadi gitu Bunda ya. Terus kapan kodok puasa boleh dilakukan? Bebas. Kodok puasa itu boleh dilakukan dari tanggal 2 Syawal. Yang penting hindari 5 hari itu. 1 Syawal, 10 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Cuma itu. 5 hari itu nggak boleh puasa. Selain ya, dari 5 hari itu boleh puasa. Gitu Bu Jangan lagi Bu nanya begini, boleh nggak saya puasa Ustadz di bulan Sya'ban? Aduh, garuk kepala saya Bu jelasinnya. Begitu ya. Biar nggak ngantuk kali ya. Jadi ibunya bikin lucu gitu. Puasa Jumat enggak boleh katanya kalau tak puasa sebelum. Saya enggak ada dalilnya itu Bu. Mohon maaf ya. Dulu juga saya ada yang bilang kayak gitu. Kalau lagi puasa Jumat itu harus berbarengan sama Sabtu. Saya nggak ketemu ya rujukannya dari mana. Kok ada larangan gitu loh. Yang dilarang itu cuma 5 hari. 5 hari itu 1 Syawal. Ya, 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 cuma itu 5 hari itu yang nggak boleh. Selain dari itu boleh. Begitu Bu. Kasihan Pak Ustaz. Biarin aja Bu, biar saya nggak ngantuk. Gitu ya. Nah, dan terakhir yang ingin saya sampaikan ya Bunda, ya. Nih, ini saya sampaikan, jangan sampai kita membahas puasa alot, jangan sampai kita membahas puasa nggak habis-habisnya, tapi kita tinggalkan qobliyah ba'diyah. Ya.
kita tinggalkan qobliyah itu, jangan. Ya. Ini kita udah berkutat untuk urusan puasa, tahu-taunya qobliyah ba'diyahnya. Karena saya lihat masih banyak sekali orang yang melalaikan qobliyah ba'diyah ini. Ya mohon maaf Bunda ya, masih banyak saya lihat orang lalai sama qobliyah ba'diyah. Dianggapnya qobliyah ba'diyah itu hal yang sepele. Demi Allah saya sampaikan Bunda, ada pendapat ulama yang mengatakan begini: pelihara sunnah rawatibmu agar supaya hidupmu berubah ke arah yang lebih baik. Sampai segitunya tuh. Ya. Jangan anggap enteng qobliyah ba'diyah itu. Qobliyah ba'diyah itu adalah ajudannya sholat fardu. Ya. Ini termasuk anak saya tegur itu. Si kakak itu kalau sholat, kenapa sih nak kamu nggak bisa sholat qobliyah ba'diyah? Qobliyah ba'diyah itu luar biasa. Di pesantren iya ya, tapi kalau di rumah enggak. Aduh, yang takol dah ta. Si Rana, aduh. Kadang menikarunya ya Allah, di pesantren digembleng, sampai di rumah digembleng lagi, biarin lah. Ya. Begitu Bunda ya. Yuk kita berdoa ya. Sudah 44 ya. Ya Allah, Ibu siapkan air ya. Ini banyak yang sakit loh ini saudara kita ini. Ada asam lambungnya. Ya. Salat sunnah rawatib yang ghairu maksudnya harus dilaksanakan juga ya. Ibu, salat sunnah rawatib itu Bu 12 minimal. Udah gitu aja ya. Silakan artikan sendiri. Minimal 12. Selebihnya bebas ya. Jangan lagi ditanya Bu, yang mana aja. Ya. Ya, banyak yang sakit nih Bu. Yuk kita berdoa ya. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Nabi, assalamualaikum ya Nabi rahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum ya Babaruh Sayyidina Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, terima kasih. Penontonnya udah nyampe 500 nih, Alhamdulillah ya. Yuk, sama-sama kita syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Ya Allah, ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil fatihil khatim lima sabaq nazil bil haqqi wal adl mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana saghara wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi. Khususan ila ruhiman ajasani Kiai Haji Mamsudin, Ustazuna Kiai Haji Muhammad, Ustazuna Kiai Haji Muhammad Ali, Jamil muslimin wal muslimat, ghafarallahu lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yuk yang sakit, yuk. Pusat perhatiannya, yuk. Biniatis sifa. Sebutkan nama masing-masing yang sakit ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamtu bika ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bikala doa sulki kaji mahika kaji mahimah. Aji mahmaju mana atas satu bika misal jin wa satu wa bikum. Ajin darasin wa nawar wa kian sarahiyah wa assalamualaikum ya Allah, ya Allah. Ya man la bidayata wa nahiyata wa tasamti bi asma'il wa sirrika saya agis. Ya man laika kami soal.
wa ya ni'mal maula wa ni'mal nasir yas'alun rabbana wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil ladzina khalaqu wal ladzina wa yusir qulubahum fala kasila fu illa hu wa yadkum bi khairin fala radil fa Allahumma yashafi ya kafi ya mulatika semuanya ya Allah tanpa terpuji min syarri wajhi wasman ya Allah. Ini kayaknya banyak yang sakit nih sampai saya terasa nih ya. Hunazilan mutafarikatan Innama yastajibul ladzina yasma'unal mauta yab'athuhumullah tsumma ilayhi innama yastajibul ladzina yasma'unal mauta yab'athuhumullah innama yastajibul ladzina yasma'unal mauta yab'athuhum Allahumma dafani kullah magamin kamatis wa sayakfikahumullah fasam ukhrud ya Allah ukhrud ya Allah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sesak napas saya. Ya Allah, banyak yang sakit kayaknya. Ya Allah, angkatlah seluruh penyakit susulah kami ya Allah. Ya. Yuk, terakhir. Minta sama Allah, Allah berikan rezeki yang berlimpah ruah dari arah yang gak disangka-sangka, lunas hutang ya. Yuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Hanan ya Manan ya Fatah ya Razak ya Ghani ya Mughni ya ya Allah Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina fadlika amman siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika min rijal. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqal wa fadl. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah rezeki. Inna hadza la rizquna ma'ruf, inna hadza la rizquna ma'ruf. Wa bil khair ya fatah faftah bil huda wal rizqi ya razzaqu li musahli wa lam madkhul min haitsu la yakun min islah hajat fi nafsi aku qadaha. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah minta. Ya Allah berikanlah kami kain hati, kain ilmu, kain iman ya Allah. Jodoh anak keturunan. Jadikanlah kami hamba-hambamu, hamba-hamba yang miliarder dermawan, hamba-hambamu yang hartawan dan kaya raya ini. Berikanlah kami kekayaan harta, kekayaan hati, kekayaan ilmu, kekayaan iman ya Allah. Istajib doa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lindungilah kami semua ya Allah dari segala mara bahaya bala bencana dan musibah ya Allah. Istajib. Rabbana atina fid dunya hasanah. Khususon hajati. Sebutkan hajatnya. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih ya Bunda ya. Terima kasih atas atensinya sudah mengikuti munajat kedua pintu langit. Alhamdulillah. Lumayan banyak hari ini ya, udah mulai normal ya. Beda malam kemarin. Malam kemarin itu yang duduk aja cuma 300-an ya. Masya Allah. Syukran, terima kasih, barakallahu fikum. Yuk lanjutkan istighfarnya sing banyak ya. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sengantuk-ngantuknya tetap istighfar. Walaupun kita istighfarnya kebawa tidur nggak jadi masalah. Istighfar aja terus ya. Sengantuk-ngantuknya duhai ayah, adik laki-laki, kakak laki-laki, paman, uak, ayo ke masjid. Ya. Ke masjid sholat subuhnya, jangan di rumah. Ya, sampaikan ke suami. Ya, ke masjid sholat subuhnya, bukan di rumah. Katanya pengen hutang lunas, katanya pengen rezeki mengalir. Ayo datangin masjid. Ya. Allahu Akbar, barakallah ya.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim,